Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan di hari ini kita akan bacakan sebuah kitab, yaitu Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimana wa rahimahullah, tepatnya pada Kitabul Ilmi, ya, bab-bab yang berbicara tentang ilmu. Kita bacakan satu bab, yaitu babu qabdil ilmi, bab keterangan tentang dicabutnya ilmu, yakni ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama, ilmu yang menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Karena memang dicabutnya ilmu dari permukaan bumi ini adalah merupakan salah satu bencana terbesar. Sebab kalau manusia hidup tanpa ilmu, maka tidak ada petunjuk yang dapat membimbing mereka. Tidak ada arah hidup yang jelas dan tidak ada tujuan hidup yang benar. Kalau manusia itu hidup tanpa ilmu, maka kehidupan manusia tidak ada bedanya dengan kehidupan bahaim atau hewan ternak. Dan telah banyak nas-nas yang berbicara tentang bahayanya dicabutnya ilmu dari bumi ini. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dicabutnya ilmu adalah merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya, manusia hidup dalam kebodohan, tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak dapat pula membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Akhirnya kehidupan mereka tanpa bimbingan ilmu laksana hewan yang tersesat di padang Sahara. Maka Imam
Al-Baghawi Asy-Syafi'i, beliau adalah seorang imam ahlul hadis yang bermadhab Syafi'i. Di dalam kitabnya Syarhus Sunnah ini, beliau membuat satu bab, yaitu babu qabdil ilmi, bab keterangan tentang dicabutnya ilmu. Kata beliau, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mendatangi negeri-negeri tersebut, mendatangi negeri-negeri yang dihuni oleh orang-orang kafir itu, nanqusuha min atrafiha, lalu kami hilangkan atau kami kurangi sedikit demi sedikit dari ujung-ujungnya, dari tepi-tepinya. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-41. Kata Imam Al-Baghawi, qila huwa mautul ulama. Dikatakan, sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa kami kurangi negeri-negeri tersebut dari ujung-ujungnya. Itu maknanya adalah mautul ulama, adalah dengan wafatnya para ulama. Ya, negeri-negeri itu diangkat keberkahannya, dihilangkan keberkahannya ketika di negeri-negeri tersebut tidak ada lagi para ulama. Wafatnya para ulama menghilangkan keberkahan pada sebuah negeri. Nah, wa qala Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Baghawi rahimana wa rahimahullah, dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah bersabda, inna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yakthural jahal. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu, diangkatnya ilmu, wa yakthural jahal, dan apa? Banyaknya kebodohan. Nah, kalau mayoritas manusia berada dalam keadaan bodoh, sementara ilmu dicabut oleh Allah, maka itu merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Maka jangan heran kalau masa demi masa itu kita mendapati masa yang akan datang itu lebih buruk dari masa sekarang. Jadi ada orang-orang mengatakan ya sekarang itu ya kondisinya lebih buruk dari dulu ya. Kalau dulu demikian dan demikian, nah sekarang lebih lagi. Ya kenapa ya? Karena memang zaman ini menuju pada ditegakkannya hari kiamat. Maka semakin dekat suatu masa dengan akan terjadinya hari kiamat, maka pada masa itu semakin banyak manusia yang bodoh. Kalau orang yang bodoh itu susah sekali diberi pengertian. Mengedukasi orang yang bodoh itu susah. Karena dia bodoh sementara dia tahu, dia rasa dirinya pintar. Jadi susah dibenarkan, diluruskan susah. Karena apa yang dia tahu itu dianggap benar, ya, dianggap benar. Nah, ini zaman di mana manusia akan hidup dalam kekacauan. Maka zaman yang seperti itu kata Nabi, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat itu dicabutnya ilmu,
dan menyebarnya kebodohan, banyaknya kebodohan. Jadi suatu zaman nanti kita dapati di zaman itu orang pintar sedikit saja, orang bodoh dominan. Nah, kalau orang bodoh dominan, tidak usah heran. Memang itu zaman menuju kepada kiamat. Jadi memang dia merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya, nah. Kemudian kata Al-Imam Al-Baghawi, qala Syekh wa huwa Al-Husain bin Mas'ud. Dia berkata Syekh, ini gurunya Al-Imam Al-Baghawi, yaitu Al-Husain bin Mas'ud rahimahullah. Dia berkata, akhbarana Abdul Wahid bin Ahmad Al-Malihi, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid bin Ahmad Al-Malihi, ana Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi. Dia berkata, ana Muhammad bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, na Muhammad bin Ismail, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail. Dia berkata, na Ismail bin Abi Uwais, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Haddatsani Malik, telah bercerita kepadaku Malik. Ini Malik bin Anas, ya. Malik bin Anas, ini Imam Malik. An Hisham bin Urwah, Malik berkata dari Hisham bin Urwah, an abihi an Abdullah bin Amr bin al-As, dari bapaknya dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat, ya, sahabat Nabi. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini nama-nama yang disebutkan tadi itu namanya sanad. Dalam ilmu hadis itu namanya apa? Sanad. Sanad itu narasumber, bahwa berita itu diterima dari siapa, ya. Jadi Al-Imam Al-Baghawi menerima berita ini itu dari Al-Husain bin Mas'ud. Al-Husain bin Mas'ud menerimanya dari Abdul Wahid bin Ahmad Al-Malihi. Abdul Wahid menerima berita ini dari Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi. Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi menerima berita ini dari Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf menerima berita ini dari Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail menerima berita ini dari Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais menerima berita ini dari Malik. Malik menerima berita ini dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah menerimanya dari bapaknya Urwah bin Zubair, dan Urwah menerimanya dari Abdullah bin Amr bin As, sahabat juga, ya. Itu namanya apa? Narasumber. Jadi dalam ilmu hadis itu ada satu ilmu, yaitu ilmu untuk memeriksa apa? Narasumber, memeriksa orang-orang yang meriwayatkan biografinya. Ilmu ini tidak ada di dalam disiplin ilmu apapun, dan tidak ada di dalam agama apapun. Hanya ada di dalam agama Islam, dan hanya ada dalam disiplin ilmu hadis, ya. Nah, itu bentuk penjagaan Allah terhadap agama. Nah, Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ad-dzikra, menurunkan Al-Quran, dan menurunkan as-sunnah, hadis-hadis Nabi. Ya, nah, hadis Nabi itu juga apa? Wahyu, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu. Jadi kalau sabda Nabi, yang Nabi bicara itu juga wahyu, ya. Jadi bukan Nabi karang-karang, ya. Hanya dia tidak termasuk dalam Al-Quran, ya.
Dia tidak termasuk dalam Al-Quran. Nah, bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi itu adanya ilmu sanad, ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu ilmu yang memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang meriwayatkan sabda Nabi. Diperiksa. Jadi orang ini hidup tahun berapa, dia berguru kepada siapa, dia pernah sampai di negeri mana, itu diperiksa semua riwayatnya. Ya, supaya apa? Supaya dipastikan bahwa memang berita itu benar adalah sabda Nabi. Jadi cara memeriksanya itu rumit sekali. Dan disiplin ilmu ini disiplin ilmu yang termasuk rumit ya. Dia harus menguasai biografi orang-orang yang meriwayatkan hadis, dan dia juga harus menguasai komentar para ulama terhadap mereka. Jadi ada yang mengatakan dia ini bagus, dia ini tidak bagus, dia ini hafalannya bagus, dia ini hafalannya kacau, dia ini ya meriwayatkan kadang-kadang bahasanya lain, besok bahasanya lain. Nah itu semua diperiksa, ya diperiksa sampai bisa ditentukan ini benar sabda Nabi atau bukan. Jadi kalau tidak benar-benar mendalami ilmu ini ya repot, karena ilmu yang termasuk sulit. Taib. Abdullah bin Amr bin As berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini serta-merta sekaligus dari hamba-hambanya. Jadi Allah cara cabut ilmu ini bukan langsung kayak orang pakai pakaian kemudian dibuka dilepas, itu bukan. Allah tidak cabut ilmu dari hamba-hamba itu, tidak seperti itu. Walakin yakbidil ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara diwafatkannya para ulama. Jadi ulama, orang alim mati, orang alim wafat, itu cara hilangnya ilmu. Cara hilang ilmu. Jadi kalau orang alim satu wafat, satu lagi wafat, ya berarti ilmu itu hilang. Ilmu yang ada pada dia itu hilang sampai nanti habis. Walakin yakbidil ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman. Sampai tidak lagi tersisa orang alim. Jadi nanti di akhir zaman ini kita mau cari orang yang benar-benar alim itu susah. Ya. Kalau kita cari orang yang sok alim ya banyak, ya. Sok pintar itu banyak. Gak pernah baca buku politik bicara tentang politik. Tidak pernah sekolah politik bicara tentang politik, ya. Tidak pernah sekolah agama bicara tentang agama. Tidak pernah sekolah teknik bicara tentang teknik. Ini sok pintar bukan di bidangnya itu banyak sekali. Tapi yang benar-benar ahli di bidangnya itu tidak ada. Maka kata Nabi, ya Allah mencabut ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama sampai tidak ada lagi orang alim. Tidak ada lagi tersisa orang alim. Kalau sudah tidak tersisa orang alim, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Akhirnya orang-orang pun mengambil orang-orang bodoh sebagai figur. Ya, kalau sudah tidak ada orang alim ya jadi-jadian aja. Dijadikan saja siapa yang dianggap ini bisa dijadikan figur, sudah jadikan dia alim. Iya. Wah ini ustadz. Jadi seenaknya saja seseorang itu dijadikan ustadz, dijadikan referensi. Tidak ada belajar, tidak ada apa, tiba-tiba jadi ustadz. Ya, yang penting bisa hafal juz amma ya sudah jadi ustadz. Atau pakai sorban panjang, pakai jubah, jenggotnya panjang sudah jadi ustadz. Ya, jadi ustadz itu gampang saja. Orang bikin kaboro saja harus belajar cara bikin kaboro, nggak bisa tiba-tiba langsung jadi ahli bikin kaboro. Tidak ada. Tapi ini apa? Ya itu manusia ya begitu. Nah, jadi apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia sudah tidak ada lagi orang pintar. Akhirnya tiba-tiba ya sudah jadi orang bodoh sebagai pemimpin.
ya. Jadikan orang jahil itu sebagai pemimpin. Fasuilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Lalu orang-orang bodoh yang dianggap sebagai pemimpin itu ditanya. Tanya hukum ini, tanya hukum itu. Dia juga gak mau hilang pamor. Karena sudah jadi tokoh, tanya kalau tidak tahu malu. Jadi jawab saja, fa'aftau bighairi ilmin. Jawab tanpa ilmu. Ya. Bagaimana mau berilmu? Ya, jadi saya punya satu kisah ya dulu sekitar tahun-tahun 2000-an 2001 apa ya. Itu di Ambon di Masjid Jami itu samping Al-Fatah. Itu ada suatu ketika ada jenazah. Itu masih masa-masa apa? Konflik ya. Konflik di apa? Ambon itu. Jadi suatu waktu ini mereka datangkan jenazah di Masjid Jami itu. Jadi selesai sholat wajib, mau sholat jenazah cari-cari imam siapa yang mau jadi imam sholat jenazah. Akhirnya ada satu orang jenggotnya panjang, pakai jubah, ya. Akhirnya Ustadz jadi imam saja. Dia bilang jangan, dia sudah jadi imam ya, sudah akhirnya dia jadi imam. Ya, dia jadi imam dalam keadaan jahil, jadi imam sholat jenazah dalam keadaan apa? Jahil, gak paham. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, ada ruku, ada sujud. Makmum ikut aja sudah. Selesai ikut, terakhir ditanya, loh Pak Ustadz, kok sholat jenazah ada ruku, ada sujud? Kata dia, ya sudah terlanjur jadi ustadz ya, sudah dianggap ustadz, tidak mau hilang kecuali, ya nggak mau hilang pamor. Jadi apa? Fa'aftau bighairi ilmi. Jawab tanpa ilmu. Ini sabda Nabi benar adanya. Ditanya, Pak Ustadz kok sholat jenazah ada ruku ada sujud? Apa jawab dia? Iya. Karena saya lihat jenazah ini tadi dosanya banyak. Dosanya banyak, jadi sholatnya itu mesti ada sujud dan ada ruku. Ya, ini. Maka apa kata Nabi? Fadallu adallu. Kalau ditanya orang bodoh dijadikan pemimpin, orang bodoh dijadikan tokoh, lalu dia ditanya karena dia tidak punya ilmu, akhirnya fa'aftau bighairi ilmin. Dia menjawab tanpa ilmu. Nah kalau jawab tanpa ilmu pasti sudah tahu hasilnya. Apa hasilnya? Fadallu adallu. Sesat dan menyesatkan. Ya, sesat dan apa? Menyesatkan. Nah, ini bahaya ya. Maka kata Imam Al-Baghawi, hadza haditsun muttafaqun ala sihhatih, akhrajahu Muslim an Qutaibah an Jabir an Hisham. Ya, ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qutaibah, dari Jarir dan juga dari Hisham. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Menurut keterangan Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Naam. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, qala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, la taqumu sa'ah hatta yurfa'al Qur'an thumma yufiduna fi syi'r. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Al-Quran ini dicabut, diangkat, dan manusia berbondong-bondong belajar syair, belajar nasyid-nasyid, ya, syair-syair, lagu-lagu, sajak-sajak, pantun-pantun kayak gitu. Syair itu paling tepatnya kalau ada yang menerjemahkan syair itu lagu ya, musik, tapi sesungguhnya tidak tepat ya. Nah syair itu kayak pantun-pantun begitu, namanya syair ya. Dia beda dengan musik lain lagi ya, musik lain lagi, lagu-lagu lain lagi ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, la taqumu sa'ah hatta yurfa'al Qur'an thumma yufiduna fi syi'r. Tidak akan terjadi hari kiamat
sampai Al-Quran itu diangkat, kemudian orang-orang berbondong-bondong belajar syair. Orang punya minat belajar Al-Quran itu sudah rendah, ya, sudah malas belajar Al-Quran. Orang lebih suka acara-acara yang bersifat seremonial, ya, seperti menari-menari, ya, apa, pantun-pantun, acara-acara suguhan seni, itu orang lebih berbondong-bondong, lebih semangat. Tapi kalau Al-Quran tidak ada, maka kita bisa menjumpai kondisi seperti ini ya, kawan. Kalau di masjid mau waktu sholat itu kita cari imam susah. Suruh satu jadi imam, satu tolak sampai tidak ada. Kenapa? Karena semuanya rata-rata nggak percaya diri dengan bacaan Qurannya. Ya. Kenapa nggak percaya diri dengan bacaan Qurannya? Karena dia tidak mau memperdalam untuk mempelajari Al-Quran. Ya cukup dia tahu baca saja. Lebih baik dia baca status di Facebook daripada dia baca Al-Quran. Ini musibah ya. Waktu kita habis dengan media sosial, ya, yang padahal media sosial itu tidak dapat pahala. Kalau Al-Quran itu baca satu huruf dapat pahala kali 10, kali 100, bahkan sampai kali 700. Satu huruf saja. Tapi ya mau pegang Al-Quran itu jadi kayak apa? Orang bisa pegang Al-Quran nanti kalau ada gempa atau ada tsunami. Itu orang bisa, tadinya dia di keseharian dia itu dia melantunkan lagu-lagu, tapi begitu ada tsunami ya dia takbir, ya, dia tasbih, masih bagus lah, masih ada baiknya juga, walaupun dia hanya tasbih dan takbir ketika ada tsunami saja. Nah, ini bahaya. Jadi apa? La taqumu sa'ah hatta yurfa al-Quran. Tidak akan terjadi kiamat sampai Al-Quran itu dicabut. Artinya apa? Artinya agama itu semakin sedikit, orang-orang yang mengamalkan agama itu semakin sedikit. Wa yufiduna fi syi'r, dan orang berbondong-bondong belajar syair. Artinya ya banyak orang, terjadi kiamat itu di mana keumuman atau mayoritas manusia itu benar-benar berada dalam keadaan apa? Sesat. Ya, berada dalam keadaan sesat. Ya ada orang-orang yang tetap teguh di atas kebenaran, tapi kan jumlahnya cuma 2 orang, 3 orang. Dibandingkan dengan jumlah mayoritas manusia yang sudah menyimpang, sesat, ya tidak dihitung jumlahnya. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, wa qala Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Amr bin As berkata, Abdullah bin Amr bin As itu sahabat ya. Dia berkata, la taqumu sa'ah hatta yarji al-Qur'anu haitsu nazala. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Al-Qur'an itu kembali ke tempat di mana dia turun. Lahu dawiyun haulal arash. Dia menggema di seputar arash. Kadawiyin nahli, sebagaimana gaungnya apa? Tawon. Antum pernah lihat madu ya, rumah madu, kemudian tawon kelilingi, nah itu. Al-Quran di seputar aras seperti itu, kata Abdullah bin Amr bin As. Jadi Al-Quran di bumi ini dicabut ya. Jadi nanti di akhir zaman, Al-Quran itu tidak ada yang tahu lagi tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dihafal oleh manusia pun, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu wafat semua. Ya, jadi tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Tulisan-tulisan di mushaf itu dia luntur, dia apa? Luntur. Jadi tidak ada tulisan lagi, mushaf-mushaf yang ada. Nanti orang katakan bagaimana Al-Quran bisa diangkat? Loh ini ada tertulis di buku-buku ya. Jadi yang tertulis di buku-buku itu dia luntur, terhapus. Jadi hilang Al-Quran. Dari permukaan bumi ini benar-benar Al-Quran itu hilang. Dari tulisan-tulisan maupun dari apa? Hati manusia. Orang yang menghafal Al-Quran wafat. Tidak ada lagi orang yang bisa hafal Al-Quran. Jadi benar-benar Al-Quran ini kembali ke tempat dia turunnya. Itu di apa, dia
menggema di seputar arsy sebagaimana gaungnya tawon ya. Yaqulu Rabb, kemudian Allah berfirman kepada Al-Quran, malak, ada apa denganmu wahai Al-Quran? Fayaqul, maka Al-Quran itu berkata, ya Rabbi utla wala yu'malu bi. Wahai Rabbku, aku dibaca tapi aku tidak diamalkan. Ya, aku dibaca tapi tidak diamalkan. Ini perkataan Abdullah bin Amr bin As ya, perkataan sahabat. Ya memang para ulama masih berselisih pendapat tentang sahihnya perkataan ini disandarkan kepada Abdullah bin Amr bin As apa tidak. Al-Imam Ad-Darimi ya, Abu Sa'id Ad-Darimi meriwayatkannya di dalam Ar-Rad 'alal Jahmiyah, di dalam kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ar-Rad 'alal Jahmiyah itu bantahan terhadap Jahmiyah. Jahmiyah itu orang-orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya, Al-Quran itu apa? Makhluk. Yang benar Al-Quran itu apa? Kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah, dia bukan makhluk. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ini perkataan Abdullah bin Amr bin As. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika hari kiamat mau datang itu, ya memang ilmu dicabut ya. Ilmu dicabut. Ya, ilmu yang paling pokok itu adalah Al-Quran. Manusia bisa membaca Al-Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Ya memang sekarang kalau kita lihat para qori itu banyak ya, para pembaca Al-Quran. Apalagi kalau ada MTQ ya, lomba baca Al-Quran itu banyak sekali. Tapi pembaca Al-Quran itu jago main judi online ya. Padahal dia qari nomor 1 ya. Misalnya dia qari menang juara 1 ya, tapi apa? Jago main judi online. Ya dia tidak mau ya cuma baca saja Al-Quran sebatas dilantunkan seperti orang melantunkan lagu-lagu rock, lagu-lagu dangdut ya. Dia tidak beramal dengan Al-Quran, hanya sekedar dibaca. Padahal Al-Quran itu bukan diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Apa perintah-perintahnya, apa larangan-larangannya ya, dan seterusnya. Kata Imam Al-Baghawi, qala Umar bin Al-Khattab, berkata Umar bin Khattab, man sawwadahu qaumuhu 'alal fiqhi kana hayatan lahu wa lahum, wa man sawwadahu qaumuhu 'ala ghairi fiqhin kana halakan lahu wa lahum. Jadi barang siapa yang dia dihormati karena keilmuannya, jadi kaumnya itu juga mempelajari, berbondong-bondong mempelajari fikih, artinya orang kalau bisa menghormati ahlul ilmi itu karena orang itu juga dia belajar ilmu. Kalau orang jahil dia nggak tahu mana ahlul ilmi mana bukan. Iya. Antum datangkan seorang alim besar datang di tengah-tengah masyarakat tukang togel, itu dia nggak tahu ini alim apa bukan, dia nggak perlu dia nggak tahu ini siapa. Iya. Tapi kalau antum datangkan seorang alim besar di kalangan para penuntut ilmu, maka mereka akan sangat menghargai dia. Mereka tahu ini alim besar ya. Sebab itu ada suatu kisah, Al-Alama Ibnu Utsaimin kan alim besar ya, Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi suatu ketika itu orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar situ udah tahu kalau dia itu seorang alim besar. Makanya ada orang yang mau datang ke markisnya di Unaiza di Qasim, salah satu provinsi di Arab Saudi sana. Itu kecamatan ya, Qasim itu di Unaiza, di luar kota Makkah. Jadi ada orang mau ke sana, mau ke markasnya Syekh Ibnu Utsaimin. Sampai di sana ketemu di pinggir jalan ada Arab Badui, tanya, "Ya, antum tahu di sini ada Syekh Ibnu Utsaimin?" "Enggak tahu." Di sana ada orang tua di sini. "Oh, ya, kalau orang tua yang rambutnya putih, jenggotnya putih ada di sana tempatnya." Ya. Jadi para penuntut ilmu di ufuk timur tahu tentang Al-Alama Ibnu Utsaimin. Tapi orang Badui yang tinggal berdampingan dengan Syekh Ibnu Utsaimin itu tidak tahu kalau dia alim besar. Nah ini artinya apa? Kalau permata di tengah-tengah para pecinta permata, ya dia tahu ini permata. Kalau orang yang nggak tahu ini permata, antum kasihkan dia berlian pun dia buang. Dia nggak paham kalau itu berlian, mahal nilainya. Ya. Nah. Jadi maksudnya nih,
Barang siapa yang dia dicintai oleh kaumnya karena keilmuannya, artinya karena kaumnya itu juga orang-orang yang apa? Punya perhatian terhadap ilmu. Maka dalam kondisi demikian itu karena hayatan lahu walahum. Maka demikian itu adalah kehidupan yang baik bagi mereka. Kata Umar ibn Khattab. Wa man sawwadahu qaumuhu ala ghairi fikhin, dan barang siapa yang dia dihormati bukan karena ilmu, bukan karena kefakihan, barangkali karena dia punya banyak uang atau karena dia punya jabatan tinggi, ya, atau karena rasa bangga, ya, dia putra daerah mau jadi bupati atau mau jadi gubernur, cuma rasa bangga aja, ya. Itu dia dihormati karena rasa bangganya itu, bukan karena ilmu agama. Dia juga tidak pernah sholat, ya, keluar dari rumah-rumah kasino sebagaimana yang kita ketemu di Jakarta, ya, minta uang dikasih 100.000 kalau baru keluar dari kasino, ya, itu dihormati karena itu, bukan apa, jabatan, bukan karena kefakihan, bukan karena ilmu. Apa yang terjadi? Kana halakan lahu walahu. Maka itu adalah kebinasaan bagi mereka, kebinasaan bagi mereka. Jadi orang yang dia dihormati oleh satu kaum itu bukan karena agama, bukan karena ilmu, itu kebinasaan. Kenapa? Ya pasti masyarakatnya juga masyarakat begitu. Masyarakat yang kagum terhadap dunia, kagum terhadap jabatan, kagum terhadap uang. Nah, kalau orang kagum terhadap jabatan, kagum terhadap uang, ya agama itu nilainya belakangan. Agama belakangan. Maka itu pasti adalah kebinasaan. Ya. Kalau dia lihat orang punya jabatan tinggi, dia wah hebat ini orang. Orang punya mobil mahal, wah ini hebat. Tapi kalau ada orang rajin sholat, siapa itu tinggal sholat, dah kaya-kaya. Ya, jadi tidak ada nilai di hadapan dia. Kenapa? Karena dia sedang kagum dengan apa? Dengan dunia. Ini masyarakat yang memang masyarakat apa namanya? Masyarakat transisi. Kalau saya katakan masyarakat transisi. Masyarakat transisi itu dia berpindah dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern. Dia belum ada di kehidupan modern, tapi dia juga sudah lepas dari kehidupan tradisional. Jadi dia masih berada di tengah-tengah mau menuju kehidupan modern. Nah, karena dia di tengah-tengah mau menuju kehidupan modern, dia sedang terkagum-kagum dengan modernisasi. Jadi kalau dia lihat mobil bagus dia kagum, dia lihat uang banyak dia kagum, dia lihat jabatan tinggi dia kagum. Ini masyarakat transisi, kagumnya kepada itu. Jadi kalau antum bawa dia ke nilai-nilai yang bersifat rohani, antum bawa dia ke nilai-nilai spiritual, dia nggak mau. Antum ajak dia untuk bersabar, ya. Antum ajak dia supaya ya berdoa, kalau susah itu berdoa. Apa berdoa? Orang sana SP kok langsung dapat, mau berdoa apa, mau sabar apa? Datang pinjam 10.000, 100.000 langsung dapat hari ini. Begitu. Jadi karena dia sedang kagum terhadap itu. Karena dia sedang kagum terhadap modernisasi, kita bawa dia ke hal-hal yang bersifat rohani itu gak nyambung. Dia gak mau. Inilah masyarakat transisi. Masyarakat apa? Transisi. Jadi masyarakat yang kayak gitu tuh ya dibawa dengan apa yang dia sedang kagum aja. Kalau dia sedang kagum materi, kasih dia materi, nanti dia turun. Kalau dia sedang kagum jabatan, ya kasih dia jabatan, nanti dia nurut. Kalau dia sedang kagum terhadap pangkat, ya kasih dia, nanti dia nurut. Tapi kalau antum coba mengedukasi dia supaya dia kembali kepada nilai-nilai kerohanian, gak nyambung, dia gak akan pernah turut. Dia tidak akan pernah. Hatta antum bicara sampai mulu berbusa, dia tidak akan turut. Kenapa? Karena dia sedang beranjak dari masyarakat yang nomaden, masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Jadi kagumnya dia itu sedang ada pada hal-hal yang bersifat modern. Jadi itu yang ada terngiang-ngiang di pikirannya, itu yang dia sedang kejar. Dia sedang termotivasi untuk itu. Jadi kalau bawa dia ke hal yang lain gak nyambung. Makanya dari itu orang yang paling tersiksa dalam kebodohannya adalah orang yang sedang berangan-angan dengan modernisasi. Kalau dia berangan-angan dengan modernisasi itu dia tersiksa. Dia tersiksa kenapa? Nah, kalau orang punya kekuatan itu datang, jadikan dia sebagai budak. Kalau dia itu kagum dengan jabatan, kasih dia jabatan, lalu dia jadi budak.
Kalau dia sedang kagum terhadap harta, kasih dia harta, lalu dia jadi budak. Maka itu orang yang paling tersiksa. Orang yang paling apa? Paling tersiksa. Nah, ini keumumannya masyarakat ya kayak gitu. Maka ya Umar bin Khattab mengatakan man sawwadahu qaumuhu 'alal fiqhi kana hayatan lahu wa lahum. Wa man sawwadahu qaumuhu 'ala ghairi fiqhin kana halakan lahu wa lahum. Barang siapa yang dia dihormati kaumnya karena kefakihannya, maka itu adalah kehidupan yang baik bagi mereka. Barang siapa yang dia dihormati oleh kaumnya itu bukan karena kefakihannya, keilmuannya, kealimannya, maka itu adalah kebinasaan bagi mereka. Ya orang kalau kagum seseorang karena jabatan ya binasa. Ya. Jabatan ya binasa. Orang-orang yang memiliki jabatan belum tentu ahli amanah. Ya. Jadi jangan dibikin seperti seolah-olah dia itu malaikat. Kalau dia jadi jabatan, punya jabatan, nanti dia bisa mendatangkan surga di negeri antum. Itu belum tentu bisa. Kenapa? Karena dia bukan malaikat, manusia. Dia manusia. Jadi kita sedang terjebak dengan hayalan. Ini kebinasaan. Ya. Kemudian kata Al-Imam Al-Baghawi wa an Ziyad bin Jubair qala. Dari Ziyad bin Jubair dia berkata, qala Umar, berkata Umar ibn al-Khattab, hal tadri ma yahdimul Islam, tahukah engkau apa yang membinasakan Islam, apa yang menghancurkan Islam? Umar bin Khattab bertanya kepada Ziyad bin Jubair, tahukah engkau apa yang membinasakan atau menghancurkan Islam? Qultu la, aku katakan aku tidak tahu. Qal, Umar bin Khattab berkata, yahdimuhu zallatul alim wajidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Yang menghancurkan Islam itu adalah ketergelincirannya seorang alim dan perdebatannya orang munafik dengan Al-Quran dan keputusan hukumnya para pemimpin yang sesat. Ya. Jadi aturan hukum para pemimpin yang sesat itu menghancurkan Islam. Ya. Begitu pula orang munafik yang berdebat dengan Al-Quran, itu juga menghancurkan Islam. Orang alim yang tergelincir juga menghancurkan apa? Islam. Taib ilahuna ya ikhwan, demikianlah beberapa athar yang kita bacakan dari Syarh Sunnah Al-Baghawi terkait dengan hal-hal yang berbahaya, yaitu tentang dicabutnya ilmu dari permukaan bumi ini, dan itu merupakan tanda-tanda kebinasaan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.